Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berbahagia dan sangat bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau beribadah bagi nama Tuhan. Tolonglah kami, memberkati setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Biar kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, mencurahkan sukacita dan damai sejahtera daripada surga atas setiap kami jemaat Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon Engkau berkuasa atas kami pada saat ini. Dari awal sampai akhirnya kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan semua jemaat Tuhan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, karena Tuhan ku bersuka. Ku mau bersuka karenamu, selama ku hidup bersyukur karena Tuhanku penebusku. Ku mau nyanyikan pujian dari hatiku selamanya, memujimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku bernyanyi memujimu. Kami nyanyikan pujian bagi Tuhan yang hidup. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
namamu besar dan layak dipuji. Ku beri pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, sebab namamu berkuasa, layak dipuji. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama yang memberi keselamatan kepada kami, yang melayakkan kami oleh pengorbanan-Mu, oleh darah-Mu, oleh penebusan yang Engkau kerjakan di kayu salib, yang melayakkan kami menghampiri tahta kudus-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu
Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur, kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang memerdekakan setiap kehidupan kami, yang mengubahkan setiap kehidupan kami, yang menguatkan setiap kehidupan kami, dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan tolonglah kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya saya rindu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah saat ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan bagi kami, untuk kami terus seperti yang Tuhan inginkan. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Dan tema kita bulan ini adalah Abide in God. Tinggal di dalam Tuhan. Selama setahun ini kita sama-sama belajar di gereja kita dengan kita ngambil sebuah tema, yaitu fruitful. Bagaimana kita berbuah lebat. Kita di bulan Februari juga belajar tentang siapa itu Yesus. Dan bulan-bulan berikutnya kita sama-sama mempelajari tentang buah roh. Sampai kepada kemarin buah roh yang terakhir di bulan November. Dan di bulan Desember ini kita tutup pembahasan kita tahun ini dengan kita belajar tentang tinggal di dalam Tuhan. Dan serangkaian ini adalah merupakan satu kesatuan pelajaran yang kita pelajari bersama-sama di tahun ini. Dan kiranya kita boleh semakin diberkati dan boleh menjadi berkat. Nah saudara, ayat yang kita ambil di dalam tema bulan ini yaitu dalam Yohanes 15 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini merupakan sebuah ayat yang kita ambil di dalam pelajaran tentang pokok anggur yang benar. Di mana di bulan Januari yang lalu kita ambil di ayat yang ke-8. Jadi ini merupakan satu serangkaian pelajaran yang kita pelajari bersama-sama. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Di sambung ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tema tahun ini kita ambil tentang fruitful, berbuah lebat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berbuah lebat. Di ayat yang kelima Yohanes 15 juga katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dikatakan ayat ini bukan menulis ia mungkin berbuah banyak, tetapi langsung dikatakan ia berbuah banyak, berarti ada sebuah kepastian. Merupakan kerinduan masing-masing kita pribadi untuk kita bisa berbuah banyak, berbuah lebat. Sehingga pada waktu kita melihat ada saudara kita atau orang lain yang kita lihat, wow, orang itu bisa berbuah banyak. Kita ingin nggak, saudara? Tentu kita ingin, pasti. Sebagai anak Tuhan yang kita rindu, semakin hari semakin baik, kita melihat ada orang yang berbuah banyak, tentu kita ingin. Kemudian kita memikirkan, wah, bagaimana ya? Apa yang dia lakukan? Sehingga kita mulai memikirkan, usaha apa ya yang bisa aku lakukan? Apakah aku ini dikatakan di konteks ini sudah tinggal di dalam Kristus? Tapi kalau aku sudah tinggal dalam Kristus, kenapa aku tidak bisa berbuah lebat seperti dia ya? Ataukah aku dalam kondisi yang belum tinggal di dalam Kristus? Ini menjadi pertanyaan kita bersama, menjadi perenungan kita bersama. Dan di dalam ayat ini saya lihat terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, firman-Ku tinggal, dikatakan oleh firman Tuhan, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dan bagian yang ketiga, mintalah apa saja. Nah, saudara, tentang tinggal di dalam Kristus, pertanyaan kita, perenungan kita, apakah kita ini sudah tinggal dalam Kristus? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita sudah tinggal dalam Kristus? Ya atau belum? Mari kita boleh simak firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang hal tersebut. Nah, saudara, kalau kita belum tinggal dalam Kristus, kita punya pikiran, apa yang harus aku lakukan? Perjuangan apa yang harus aku kerjakan sehingga aku disebut menjadi pribadi yang sudah tinggal di dalam Kristus? Nanti kita akan melihat bersama-sama. Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami pengertian atau firman yang Tuhan katakan ini, kita akan menyadari bahwa untuk kita menjadi pribadi yang dikatakan tinggal di dalam Kristus, sesungguhnya kita itu berpindah dari melakukan sesuatu, berusaha melakukan sesuatu untuk bisa tinggal dalam Kristus, berpindah menjadi ke suatu tempat yang disebut beristirahat, rehat. Sehingga saya mau katakan, untuk tinggal di dalam Kristus, sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, untuk tinggal dalam Kristus tidak ada usaha yang bisa kita lakukan. Kita boleh melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi dikatakan bahwa jika kita tinggal dalam Kristus, kita itu berbuah banyak. Sehingga di dalam pembahasan atau dari sisi pandang rohani, maka jika aku gagal tinggal di dalam Kristus, maka aku ini tidak berbuah banyak. Ini kan dikatakan, jika kamu tinggal dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Kalau aku gagal tinggal dalam Kristus, maka aku tidak berbuah banyak. Atau sebaliknya, kalau aku tidak berbuah banyak, berarti ini sebuah indikator bahwa aku gagal tinggal di dalam Kristus. Sehingga kita mikir, apa yang harus aku lakukan? Sehingga secara konsep hukum, ini menjadi suatu hukum jika maka. Apabila jikanya ini dipenuhi syaratnya, maka akibatnya akan didapat.
Jika aku melakukan ini itu, maka ini itu akan terjadi. Jika aku lakukan bagianku, maka aku akan melihat sesuatu yang bisa terjadi. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kebenaran firman Tuhan seperti itu? Kalau kita mendasarkan hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, jika aku melakukan ini, syarat hubungan kita dengan Tuhan, jika kita memberikan sebuah syarat, maka sesungguhnya kita itu hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Hukum Taurat itu, ada banyak yang harus dilakukan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu akan melakukan ini. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan melakukan ini. Tetapi sebenarnya kita tahu bersama bahwa kita ini hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Kita hidup di bawah hukum kemurahan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, ini memberikan jawaban tentang bagaimana sih atau apa sih tinggal di dalam Kristus. Mengatakan demikian, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dengan jelas dikatakan ayat ini syaratnya, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap, tinggal tetap. Allah akan tinggal tetap berada di dalam dia, di dalam kita. Dan kita di dalam Allah. Dari ayat ini sudah jelas. Tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Selain dari kelahiran baru. Selain dari kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Dia adalah juru selamat kita. Apakah cukup dengan itu? Yes, firman Tuhan yang mengatakan. Sehingga saya mau sampaikan kepada saya dan saudara, untuk tinggal di dalam Kristus, bukan kita melihat, wah aku melakukan ini, aku akan mengerjakan ini. No, saudara. Karena tinggal di dalam Kristus itu adalah tentang kelahiran baru, bukan tentang perilaku kita. Sekali lagi, tinggal dalam Kristus itu adalah tentang kelahiran baru kita, bukan tentang perilaku kita. Sehingga tinggal dalam Kristus bukan karena usaha kita. Dalam bahasa Yunani artinya tinggal ada meno, yang berarti tidak terpisah. Tidak terpisah. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan tidak terpisah, menjadi satu roh dengan Dia. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita punya dasar yang kuat untuk kita berani mengatakan bahwa kita ini tinggal di dalam Kristus dan kita tidak akan terpisah. Ayo katakan pada kiri kanan, kalau saudara beribadah dengan keluarga atau rekan, katakanlah, aku tinggal di dalam Kristus. Aku tinggal di dalam Kristus. Sama seperti Kristus punya hubungan yang erat dengan Bapa, demikian juga kita punya hubungan erat dengan Kristus. Pernahkah Yesus harus berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan Bapa? Tidak. Demikian juga kita. Kita tidak perlu mempertahankan, berusaha. Karena dikatakan dengan kita mengaku, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menyatu. Sehingga kita selamanya dan tanpa bersusah payah tinggal di dalam Yesus. Sebagaimana Yesus selamanya dan tanpa bersusah payah tinggal di dalam Bapa. Ini sebuah
berita baik, berita sukacita bagi kita. Memasuki bulan Desember, bulan yang penuh kebahagiaan bagi semua orang Kristen. Sehingga kalau saudara selama ini diliputi dengan kecemasan, apakah aku hari ini tinggal dalam Kristus ya? Oh ya, aku udah berbuat baik. Aku udah menurut firman Tuhan. Berarti hari ini aku tinggal dalam Kristus. Pertanyaannya, besok apakah kita tinggal dalam Kristus? Lusa apakah aku tetap tinggal dalam Kristus? Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan bahwa kita tinggal dalam Kristus tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha yang harus kita lakukan. Jadi tinggal dalam Kristus berarti istirahat dan mempercayai kehidupan Tuhan itu tinggal di dalam kita. Yang memotivasi kita, menggerakkan kita untuk kita selalu hidup, untuk kita terus bergairah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kolose 3:3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini kabar sukacita buat kita. Jadi gak perlu khawatir tinggal dalam Kristus. Apakah iya atau enggak ya? Dengan kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita tinggal dalam Kristus. Dan kalimat berikutnya mengatakan dalam Yohanes 19:7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kenapa saudara? Firman itu harus tinggal di dalam hidup kita. Kenapa ya? Kan tadi sudah saya tinggal di dalam Kristus. Dengan saya percaya. Saudara, hidup manusia secara jasmani dari bayi, dari kecil menginjak remaja dewasa, bertumbuh. Demikian juga rohani kita juga bertumbuh. Tema tahun ini fruitful, kita ingin berbuah lebat. Tentu tanaman yang berbuah lebat dia melalui proses pertumbuhan, mulai dari tunas, kemudian dia mulai bertumbuh dan seterusnya sampai dia bisa berbuah lebat. Demikian juga dengan manusia rohani kita. Kita harus bertumbuh. Bagaimana kita harus bertumbuh? Mau tidak mau, kita harus terus melekat kepada pokok tersebut. Atau yang kita tahu bersama itu adalah Yesus. Di sini dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini adalah sebuah kunci untuk kita bisa menghasilkan buah. Karena firman itu adalah benih. Kita ingat Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Dia katakan benih itu adalah firman. Yang disebut benih adalah firman. Firman itu ditanam di tanah yang baik supaya bisa menghasilkan buah. Jadi firman itu adalah benih. Firman itu harus masuk dalam hidup kita. Dengan cara gimana? Ya kita rajin membaca, kita rajin merenungkan, dan kita rajin melaksanakan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Maka itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi saya ulang lagi, untuk kita tinggal di dalam Kristus, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada usaha manusia yang mampu membuat dia tinggal dalam Kristus. Karena Tuhan memberikan cuma-cuma dengan kita percaya kepada Kristus. Dan berikutnya, kita harus bertumbuh dengan pengenalan akan firman. Firman tinggal di dalam kehidupan kita. Firman tinggal dalam hati kita.
kita tinggal dalam Kristus, firman tinggal dalam kita. Seperti perumpamaan yang pernah saya sampaikan. Kalau ada gelas diisi air, kemudian kita masukkan batu kecil ke dalam gelas tersebut yang berisi air. Pertanyaannya, apakah batu itu di dalam air? Yes. Pertanyaan berikutnya, apakah air di dalam batu? Belum tentu. Tergantung batunya. Kalau batunya keras tidak berongga, maka air tidak bisa masuk ke dalam batu. Tetapi kalau batunya berongga, air bisa mulai masuk. Tetapi perbandingannya yang lain, kalau gelas berisi air, kita masukkan kapas. Pertanyaannya, apakah kapas di dalam air? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah air masuk ke dalam kapas? Ya. Nah, seperti itulah kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa bertumbuh terus. Dan kalimat yang berikutnya, kalimat yang ketiga dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini merupakan sebuah kalimat yang menyenangkan. Tetapi sebetulnya kita melihat kalimat ini kalimat perintah dari Tuhan, tetapi di situ mengandung janji kepada murid-muridnya. Nah, kalimat ini adalah mengandung janji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini sepertinya agak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena biasanya meminta itu sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul kan? Bukan kehendak kita. Tetapi Tuhan katakan, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan sebuah hubungan. Hubungan yang erat, hubungan yang indah antara Bapa dan anak. Kalau kita sebagai seorang anak kepada Bapa kita hubungan kita erat, tentu kita bebas meminta. Tanpa malu-malu, tanpa segan. Itu yang dimaksud Tuhan. Mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Sebagai orang tua, tentu kita ingin kalau anak kita meminta sesuatu, kita selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik buat dia. Dan di sini menunjukkan sebuah hubungan. Supaya kita tidak pernah takut untuk meminta sesuatu kepada Bapa. Supaya hubungan kita ini erat. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita, berarti hubungan kita intim. Sehingga kita bebas untuk meminta kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tuhan katakan mintalah dan apa saja yang kamu akan menerimanya. Tuhan menunjukkan ini loh hubungan yang aku inginkan. Kamu gak perlu segan, kamu gak perlu takut, sampaikan aja. Yang kamu rindukan apa sampaikan. Tetapi saudara, di pembahasan yang kedua tadi dengan kita, firman tinggal dalam kita, hidup kita semakin bertumbuh, hidup rohani kita semakin bertumbuh. Sama seperti kita sebagai anak-anak semakin dewasa, kita akan semakin mengerti. Sehingga permintaan kita itu pun juga tidak asal meminta. Tentu permintaan kita adalah permintaan yang bertanggung jawab. Di sini dikatakan dalam 1 Yohanes 3:22 tadi, minta apa saja. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. Di sini terjemahan aslinya artinya apa? Kita memelihara segala perintahnya. Kita memelihara firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Sebetulnya, masa sih Tuhan suruh saya minta apa yang aku kehendaki Tuhan akan kasih. Sepertinya
Kok nggak benar sih firman Tuhan ini? Tidak pernah salah saudara firman. Kalau kita bisa kerjakan bertahap-bertahap, firman itu masuk kepada kita. Bahkan kadang banyak hal yang kita nggak pernah minta, Tuhan tiba-tiba sediakan. Kita lagi mengatur ini, menurut kita, ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Oleh karenanya saya rindu mengajak kita semuanya, mari kita terus giat, jangan patah semangat. Keadaan boleh sulit, hal-hal yang tidak pernah terjadi harus terjadi, nggak perlu takut. Karena kita tahu kita tinggal di dalam Tuhan. Dan kita terus berusaha firman itu tinggal dalam hidup kita. Jangan sampai patah semangat. Saudara yang rajin baca firman semakin rajin. Saudara yang merasa belum rajin baca firman, ayo semakin rajin. Renungkan firman. Dan saya percaya di situ mujizat akan terjadi. Banyak hal yang Tuhan akan bukakan buat kita. Banyak hal yang Tuhan akan berikan bagi hidup kita. Dan yakinlah tahun depan yang akan kita songsong itu bukan tahun yang sulit, tetapi tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh berkat. Bukan masalah materi, tetapi berkat rohani bagi kita. Kita semakin kuat, kita semakin bertumbuh. Sehingga setiap rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu akan terjadi. Dan saudara, ini semua bisa terjadi hanya karena satu, korban Kristus. Yesus yang sudah mati buat kita. Karya keselamatan itu. Banyak orang mencemooh. Mungkin sampai sekarang tidak percaya tentang kematian karya keselamatan itu. Tetapi tadi firman katakan, dengan kamu percaya kepadaku, kepada Kristus, kamu tinggal di dalam aku. Sehingga mulai sekarang jangan kita bingung, aku mau belajar tinggal dalam Tuhan. Jangan mikir belajar tinggal. Tuhan sudah menentukan, menjelaskan bahwa status kita ini orang yang tinggal dalam Tuhan. Kita jalan terus bersama dengan Tuhan. Yesus pasti menyertai kita. Biarlah firman Tuhan saat ini, Roh Kudus bekerja dalam kita. Memperjelas, menguatkan, menolong kita. Apapun kondisi kita. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Dan saudara, mari kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan saudara boleh siapkan materi yang ada sudah saudara siapkan di meja, mungkin saudara boleh siapkan. Dan kita katakan kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Mari sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, saya undang kita semua berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami bukan ranting yang dipotong, dibuang, dibakar. Tetapi kami adalah ranting yang selalu melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menebus kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Melalui korban-Mu di kayu salib. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami bersama. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati materi yang sudah kami persiapkan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita bersyukur, kita dengarkan firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Kita siapkan anggur atau minum pengganti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman ini yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terus Tuhan menghidupi firman Tuhan. Kami terus mau belajar firman Tuhan. Karena itu benih bagi rohani kami Tuhan. Sehingga yang boleh bertumbuh pengenalan kepada Engkau Tuhan. Sehingga yang boleh semakin kuat Tuhan. Apapun yang melanda kami Tuhan. Badai apapun Tuhan, bersama Tuhan kami mampu mengatasinya. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan menjamah mereka semuanya Tuhan. Apapun keberadaan mereka, Tuhanlah jawaban atas hidup kami Tuhan. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, Tuhan berkati usaha mereka. Mereka yang studi, Tuhan berkati studi mereka. Dan apapun mereka yang lakukan, Tuhan boleh memberkati. Yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Yang punya masalah, apapun itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hal yang lain, Tuhan menolong, memberkati, memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah ini. Kami juga doakan buat pemerintah yang ada, Tuhan boleh memberkati. Orang-orang di luar sana yang sakit, Tuhan juga boleh menyembuhkan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Pemulihan atas bangsa kami, Tuhan boleh memulihkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah kita, bersama mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Punya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.